Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya tentu seringkali mendengar, orang yang pintar belum tentu baik. Orang yang cerdas belum tentu penuh kasih. Orang yang hebat itu belum tentu mampu mengasihi, mampu mengampuni, mampu memahami. Orang yang pandai sekali belum tentu bijaksana. Karena itu Allah disebut Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Baik, bukan Allah yang Maha Pinter. Karena pinter itu sebagian kecil dari kebijaksanaan. Karena pinter itu tidak cukup tanpa kebaikan hati. Seringkali justru karena merasa pinter, kurang bisa memahami orang lain. Dan memang pada dasarnya ketika kita lahir, kita itu bukan pinter, tetapi baik, murni. Dan pada waktu kita berkomunikasi, komunikasi pertama adalah komunikasi tanpa kata, komunikasi tanpa konsep. Karena pinter pertama-tama adalah tentang konsep, dalam arti kognitif, menyimpan dan kemudian memberi nama secara konseptual. Oh ini mama, oh ini papa. Konsep, mengerti. Tetapi mengerti terlebih dahulu dan kemudian merumuskannya dalam konsep. Tetapi kemudian yang terjadi adalah yang bertumbuh dengan sangat cepat adalah konsep. Tetapi itu tumbuh belakangan. Meskipun tanpa konsep, seorang anak kecil dia bisa mengerti. Nah ini dia, mengerti tanpa konsep itu bagus sekali. Karena kemudian menjadi lebih besar. Yang diterima adalah kenyataan, bukan konsepnya sendiri. Dia bisa mengerti papanya baik, dia bisa mengerti mamanya baik. Meskipun secara konsep dia tidak bisa menjawab dan menjelaskan. Karena menjelaskan harus dengan konsep. Yang terjadi adalah ketika bertumbuh makin dewasa, yang berkembang terlalu cepat adalah konsepnya. Maka seringkali ketika bertemu dengan orang baru, yang muncul pertama kali adalah konsep tentang orang itu. Atau bertemu dengan orang yang sudah biasa ketemu, orang yang lama, yang ditemui bukan lagi orang itu, tetapi konsep tentang orang itu. Maka seringkali yang terjadi adalah konsep ketemu konsep. Berbeda dengan anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu ketemu pribadi dengan pribadi. Kenyataan bertemu dengan kenyataan. Karena ketika semuanya dimasukkan dalam logika konseptual, kemudian menjadi kering dan membuat kita frustrasi. Coba saja kalau kita memandang hidup ini dari segi kognitif konseptual saja, dari logika saja, kita akan bosan dan kemudian frustrasi. Karena apa yang kita lakukan adalah pengulangan setiap hari. Bangun pagi, jam tertentu, sikat gigi, mandi, sarapan, kerja, pulang lagi, kemudian tidur, besok begitu lagi. Kalau hanya logika saja, frustrasi kita. Ayo begitu terus setiap hari, rutin, pengulangan. Karena memang kenyataan dan pengalaman jauh lebih kaya daripada yang bisa kita mengerti dengan konsep. Kita bisa mengerti dengan membuka diri, keterbukaan. Dan kalau seperti itu kemudian hidup tidak lagi membosankan dan tidak kering. Kalau kita bangun pagi dan kemudian melihat langit yang cerah, matahari yang bersinar, dan kemudian terpukau. Wow! Nah disitulah pengalaman, experience lebih kaya daripada konsep yang kita mengerti tentang matahari, tentang langit. Tetapi pengalaman.
bukan sekedar pengertian konsep atau logika. Makin logis, makin frustrasi kita. Coba Anda rapat dan kemudian mengikuti logika masing-masing, pasti tidak ketemu. Sampai ujungnya kita harus mengatakan, oke, kita meskipun tidak sepakat, kita sekarang harus memilih. Nah, paling hanya begitu. Karena memang logika itu tidak menyatukan, tetapi memisahkan. Maka disebut dengan analitis, menganalisa. Itu artinya membedah-bedah, mengelompok-ngelompokkan. Oh ini laki-laki, oh ini perempuan, oh ini pagi, oh ini siang, oh ini makhluk hidup, oh ini benda mati. Itu kerja logika. Memisah-misahkan, menggolong-golongkan. Itu sangat penting untuk survival. Tetapi tidak cukup untuk hidup. Karena hidup melampaui logika. Pengalaman itu melampaui pemikiran logis. Maka jangan terlalu logis. Tetapi melampauinya. Sehingga logika, pemikiran bisa menjadi cermin yang memantulkan realitas apa adanya. Kesulitan dari logika adalah memantulkan realitas tetapi belok-belok sesuai pengalaman masing-masing. Karena logika dan pikiran adalah kumpulan memori, ingatan di masa lalu yang membentuk realitas berdasarkan apa yang sudah dikumpulkan itu. Maka seringkali dua orang yang sama, dua orang yang membicarakan hal yang sama bisa berbeda sama sekali. Karena yang ada di kepala seseorang tidak sama dengan yang ada di kepala orang lainnya. Dan karena itu tidak ketemu ketika ngomong. Mengandaikan ngerti tetapi tidak mengerti. Karena masing-masing tenggelam dalam pemikiran dan konsepnya sendiri. Sementara orang yang bisa berempati, orang yang bisa mengasihi, dia mengerti tanpa pikiran. To know without mind, to see without eyes. Nah, kalau dengan demikian, kemudian kita menjadi sungguh-sungguh hidup. Bukan hidup di dalam konsep. Kita sungguh-sungguh hidup, sungguh-sungguh mengalami pengalaman yang real, kenyataan yang nyata. Membayangkan dan berpikir tentang naik Gunung Merapi, itu semua orang bisa. Tetapi bisa jadi beda-beda. Tetapi berjalan dari misalnya titik awal Selo menuju ke puncak Gunung Merapi, melewati kandang bubrah sampai ke puncak. Itu pengalaman yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Melihat matahari terbit ketika mendaki ke arah puncak Gunung Merapi, wah itu beyond words, beyond akal budi, beyond pikiran. Dan itulah hidup. Hidup itu begitu kaya. Karena itu kita harus memanfaatkan dan mengatur pikiran kita untuk memahami kehidupan lebih dalam. Sehingga kita bisa terbuka terhadap seluruh kekayaan kehidupan. Bukan menangkapnya dengan konsep saja. Dan Tuhan sudah menunjukkan caranya. Yaitu bukan dengan mengerti dengan akal budi, tetapi mengerti dengan hati, mengerti dengan cinta. Maka Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang adalah kasih. Dan kita diciptakan karena kasih Allah. Diciptakan untuk mengasihi. Karena memang kehidupan itu ada, lahir karena energi cinta ilahi. Bukan energi pikiran. Pikiran adalah sebagian yang kita butuhkan untuk bisa survive. Ketika tahap survival sudah dilewati, kita harus sampai tahap mencintai. Sehingga melampaui apa yang baik, buruk, dan benar salah. Tetapi melampauinya dengan cinta. Sehingga segala-galanya baik, segala-galanya benar, segala-galanya indah, segala-galanya satu di dalam Tuhan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah yang sama. Dan kita diharapkan
untuk mengasihi Allah yang sama dan bersatu sebagai saudara, sebagai satu kesatuan di dalam kasih. Jalan kesatuan adalah kasih, jalan hidup adalah kasih. Di dalam kasih itu kita bisa mengerti apa artinya korban. Kita bisa mengerti apa artinya memberikan diri. Dan itu melampaui akar budi dan logika. Karena memang cinta, pengorbanan di luar batas benar salah, baik buruk secara logika. Dan pertama-tama kita adalah kasih. Karena kita mengalir dari kasih Allah sendiri. Ketika Allah menciptakan kita, Allah menghembuskan nafasnya. Sehingga hidup kita, roh kita ambil bagian dalam roh yang ilahi. Dan karena itu kita juga diciptakan oleh kasih, diciptakan untuk mengasihi, dan kita hidup dan memahami kehidupan dengan kasih juga. Maka handle yourself with care. Jangan terlalu keras dan fanatik dengan akal budi dan logika. Because you are loved. Tuhan memberkati.